hadirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hal ini tertuang di dalam Lumen Gentium artikel 59. Hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, memberi kesempatan kepada kita untuk terus hidup di dalam pengharapan yang menggerakkan kita secara khusus melalui keteladanan Maria untuk bertumbuh di dalam rahmat Tuhan, agar terserah pada kehendaknya dan mencari persatuan abadi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, mari kita siapkan Ekaristi ini dengan menyadari segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyesali segala keraguan dan dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Perawan dan Roh Kudus, dan kepada saudara-saudara
jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami lahir ikut serta dalam kemuliaan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari kepada guru, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa
Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel berangkatlah Maria yang bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong kesenangan hamba-Nya, karena Dia
yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth lalu pulang ke rumah. Demikian sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Di dalam pengantar tadi, di dalam Konsili Vatikan kedua, secara khusus di dalam dokumen Lumen Gentium artikel 52 menerangkan tentang Maria yang sungguh diangkat jiwa dan raga. Dari perayaan ini kita boleh menimba beberapa inspirasi rohani, secara khusus dari keteladanan Maria. Ada beberapa keutamaan yang boleh saya tawarkan untuk menjadi pedoman kita. Yang pertama adalah soal keterbukaan, yang kedua kesetiaan, dan yang ketiga adalah terlibat di dalam penderitaan Kristus. Ini menjadi keutamaan dan keteladanan Maria sebagai Bunda Tuhan, di mana di dalam kemanusiaannya sebagai manusia biasa, ia sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan dengan keterbukaan, kesetiaan, dan keterlibatan. Gereja menghormati Maria karena dia adalah Bunda Tuhan, dan gereja sungguh-sungguh menempatkan Maria sebagai teladan iman bagi kita semua, karena dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh diangkat jiwa dan raganya, dan ini jelas dikatakan di dalam ajaran gereja. Maka kita tidak berkompromi dengan ajaran gereja ini, tidak meragukan apa yang kemudian diajarkan gereja. Kita percaya bahwa Maria sebagai Bunda Tuhan karena Yesus Kristus menghendaki jiwa dan raganya bersama dengan Yesus di dalam kemudian. Devosi kepada Bunda Maria banyak kita temukan melalui ziarah rohani, melalui devosi rosario atau litani atau novena dan lain sebagainya. Mau mengajak kita semua untuk menimba keteladanan Maria, bukan menyembah Maria, tetapi menimba keteladanan Maria sebagai manusia yang sungguh-sungguh hidupnya melulu hanya mengikuti atau di dalam penyelenggaraan rahmat. Suster Maria Yosef ya, itu di Besokan ada 2 Maria, namanya saya lupa, Savera. Oh, Bunda Maria Ratu, Bunda Maria Ratu di Besokan, Weleri ya, dekat Limpung. Dulu saya tugas di Limpung, jadi pernah beberapa kali misa di Besokan, misa novena atau siang. Banyak orang datang berkunjung ke Gua Maria. Bahkan sekarang ini banyak sekali bermunculan taman rohani. Kalau dulu dikait-eratkan dengan pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa mistik gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman rohani kalau kita mau memperbincangkannya. Lalu ditunggu kembangkan bentuk devosi di tempat itu. Kalau saat ini banyak bermunculan taman rohani sebagai bentuk kekayaan iman yang sungguh mau diperkenalkan kepada umat tentang
kekayaan rohani di dalam gereja, secara khusus devosi kepada Bunda Maria. Di Bengkulu ada taman rohani, di Cirebon ada taman rohani, bahkan di Tias Dalam juga ada taman rohani. Taman rohani yang rumputnya lebat-lebat, taman rohani Maria Tias Dalam. Tapi jangan dikunjungi kalau taman rohani Tias Dalam, karena sungguh-sungguh hidup di dalam kesunyian dan kesepian di sana. Saudara-saudara terkasih, kita boleh meneladani secara khusus Bunda Maria sebagai Bunda Yesus yang di dalam hidup kemanusiaannya menampilkan ciri kerohanian yang sangat dalam, tidak pernah terlepas dari Allah kehidupannya, tidak pernah terlepas dari Allah. Di dalam 3 keutamaan ini, yang pertama yaitu keterbukaan di dalam rencana Allah. Kita dengarkan di dalam bacaan Injil bagaimana ketika Maria menerima kabar sukacita dari Allah melalui malaikat Gabriel, rencana besar Allah diberikan kepadanya. Dan apa tanggapan Maria terhadap rencana besar Allah itu? Dia terbuka terhadap rencana itu. Maka tersingkaplah rencana keselamatan Allah itu di dalam kehidupan kita manusia, di dalam Yesus Kristus putranya yang lahir melalui rahim manusia ini. Rencana keselamatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita umat Maria. Peristiwa keterbukaan Maria mau mengajak kita semua untuk juga belajar menerima apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kendati rencana Allah di dalam hidup kita acap kali hadir di dalam pengalaman-pengalaman yang di luar nurul kita, di luar nalar kita, di luar pemikiran kita sebagai manusia biasa. Tetapi Allah membukakan satu persatu, step by step, langkah demi langkah, rencana indahnya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk mendapatkan makna itu di dalam kesiarahan hidup sebagai orang beriman. Maria menjadi teladan bagi kita bagaimana dia menatap rencana besar Allah di dalam kehidupannya, selangkah demi selangkah di dalam pengalaman manusia ini. Melalui pergulatan hatinya, melalui kesulitan-kesulitan, tetapi dia tetap membuka hati terhadap rencana Allah. Sikap orang beriman yang pertama adalah terbuka terhadap rencana Allah. Maria memiliki sikap keterbukaan ini di dalam hidupnya. Kita boleh menimba ini. Yang kedua, kesetiaan. Maria menjadi teladan bagaimana ia bertekun setia di dalam iman kepada Allah yang memiliki rencana indah di dalam hidupnya. Bagaimana kita menemukan aspek-aspek kesetiaan itu di dalam dirinya sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua. Banyak peran yang boleh kita memilah-milahnya, dihayati dengan setia. Tidak hanya dihayati, dijalani dengan sungguh-sungguh. Banyak peran yang Tuhan percayakan kepadanya, ia jalani dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Kita boleh meneladani Maria di dalam aspek ini, bahwa kita juga punya banyak peran di dalam kehidupan kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, masih ditambah lagi dengan berbagai macam tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita.
Bukan perkara yang mudah ketika kita punya peran tugas tanggung jawab itu di dalam keseharian kita. Maria, kalau saya merenungkan, pasti juga mendapati tidak mudah dengan berbagai macam fungsi peran yang ia ingat. Apalagi ia sebagai Bunda Yesus. Apalagi dia sebagai perempuan yang belum menikah, yang kemudian hamil, berhadapan dengan tradisi, berhadapan dengan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Tidak mudah, tetapi Maria menjalankan fungsi peran perutusan tanggung jawabnya dengan setia dan sungguh-sungguh. Itu karena sikap keterbukaannya kepada rencana Allah. Yang ketiga adalah ia mau melibatkan diri di dalam kehidupan Yesus. Ia tidak melepaskan diri ketika putranya berkarya merasul di tengah banyak orang. Terlebih ketika Yesus putranya mengalami penderitaan, salib, diacuhkan atau diasingkan oleh banyak orang, bahkan menderita di sana dan wafat di sana. Maria menjadi teladan bagaimana ia sungguh-sungguh ambil bagian di dalam kehidupan Yesus, di dalam cara kemanusiaan sebagai pribadi biasa. Bagaimana 7 penderitaan Maria sungguh-sungguh menampakkan pengalaman keterlibatannya di dalam kehidupan Yesus. Seringkali kita mendengarkan doa yang diberikan untuk kita di saat-saat kita menderita. Semoga pribadi ini mau menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Penderitaan yang tidak hanya berhenti pada kematian sia-sia atau kemudian penderitaan kekosongan belaka, tetapi penderitaan yang sungguh-sungguh akan membawa kita pada pengalaman penghiburan rohani yang sejati yang hanya kita dapat di dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan Maria menjadi teladan bagaimana ia melibatkan hidupnya di dalam kehidupan Yesus. Sebagai ibu, sebagai pribadi, sebagai manusia biasa, ia ambil bagian di dalam kehidupan Yesus. 3 keutamaan ini saya tawarkan untuk kita renungkan di dalam perayaan Maria di atas Kristus. Rasa saya paling tidak ketika kita mencoba untuk berlatih setia menghidupi keteladanan ini, kita boleh juga pada akhirnya nanti mengalami sebagaimana Maria jiwa dan raganya diangkat ke surga. Di dalam ajaran gereja kita sudah belajar secara khusus di dalam kredo bagaimana kita mengamini, meyakini, percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maria adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengalami jiwa dan raganya diangkat ke surga. Jiwa dan raganya mengalami kehidupan kekal. Kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus pun pada akhirnya nanti akan mengalami kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan inilah yang kita percaya di dalam iman kekatolikan kita. Surga bukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau kehidupan sejati, tidak hanya kita maknai secara manusiawi di dalam konteks kita penangkapan kita manusiawi tentang bagaimana ada pesta-pesta di surga, bagaimana ada kenikmatan apapun yang kita inginkan di dunia lalu akan kita dapatkan di surga
gambaran-gambaran manusia seperti itu. Kalau kita mendengarkan pengajaran-pengajaran di tempat lain, ada hal-hal kemarin di paroki mengajar, saya mengatakan ada bidadari-bidadari di sana. Tentu bukan itu yang ditawarkan di dalam konsep kerajaan surga atau kebangkitan badan dan kehidupan kekal di surga di sana. Bukan semacam itu, tetapi kebangkitan badan dan kehidupan kekal yang sungguh-sungguh dapat kita terima sebagaimana Maria terima. Itu bagaimana jiwa dan raganya sungguh-sungguh berada di dalam kekekalan bersama dengan Allah di surga. Ketika raga ini lapuk, hilang karena faktor-faktor jasmani, ketika tubuh ini dikuburkan akan kembali menjadi tanah, menjadi debu. Jiwa kita kemudian dihakimi oleh Yesus masuk surga, neraka, atau kemudian api kebencian. Lalu di dalam penghakiman terakhir kita akan pada akhirnya ketika kita sungguh-sungguh mencintai Allah kita, mencintai Tuhan Yesus, maka kebangkitan dan kehidupan kekal menjadi milik kita. Itulah surga bagi kita semua. Kita semua dapat mengalaminya karena Maria sendiri telah mengalaminya, yaitu jiwa dan raganya diangkat ke surga. Kita akan bersama-sama dengan Maria. Untuk menuju ke sana, mari kita mulai memaknai kesiaran kita dengan bijaksana, dengan selalu membuka hati terhadap rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan kita setia beriman kepada Allah yang membawa kita pada keselamatan kekal dan mau menikmatkan hidup di dalam kehidupan Yesus selama kita bersiaran di dunia ini. Mari kita mohon berkat Allah di dalam kesiaran kita, agar bentuk-bentuk keutamaan rohani Maria mampu kita teladani dan kita dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah. Melalui firman-Nya Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putra. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umatmu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon, kabulkanlah para Bapak. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tentulah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladani Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin
bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maaf bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra, kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur padamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan kita. Terima
surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan kita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-kami. Setia
yang kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan dan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Kristus Paulus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan perasaan dan bakti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiran dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mengasihi kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun terperkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Yesus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan kedatangan penyelamat kami, Yesus